Ya, masih di Motivatalk, bisnis plan yang baik bagaimana dan bisnis plan menurut pembicara Motivatalk di kesempatan Kamis malam, Pak FX Hadi, is a must atau harus. Kalau tidak, Anda bagaimana sampai ke tujuan Anda? Nah, kami masih menunggu penelpon. Oh, ini tampaknya sudah masuk penelpon dari Jakarta. Halo, Motivatalk. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, silakan saja. Boleh tahu namanya siapa ini? Ya, Rudi dari Jakarta. Robi. Rudi. Oh, Rudi di Jakarta. Iya. Terus silakan dengan Pak FX. Baik, selamat malam Pak Efek. Selamat malam Pak Rudi. Ya, Silakan. ada Pak. satu pertanyaan nih Pak mengenai tema kita malam ini Ya, terkait bagaimana bila sudah ada sebuah perencanaan, Ya. namun ada oknum-oknum tertentu tidak juga mau melakukan dengan alasan itu hanya teori. Ya. Bagaimana bila yang tidak menghendaki adanya perencanaan justru dari pemilik perusahaan sendiri? Mungkin Ya. itu aja Pak. Ada dua pertanyaan tadi ya, Rudi ya. Baik. Oke, ditunggu Rudi. Oke. Pertama adalah tidak dijalankan. Ya. Yang kedua adalah Pemilik perusahaannya. hanya melakukan sendiri gitu. Iya. Dia malah nggak mau mengikutinya. Jadi sebetulnya Pak Rudi, yang namanya perencanaan bisnis kalau memang itu dilakukan dan ada istilah Anda adalah oknum, tidak mau melakukan apa yang tertulis di dalam business plan. Nah, ini tinggal permasalahan ini adalah permasalahan leadership, kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin mestinya harus bisa melakukan sesuatu, harus mampu melakukan sesuatu supaya segala aspek di bawahnya itu mengikuti sesuai dengan perencanaan. Jadi dirijen kalau di orkestra tadi. Dirigen ya, tadi, Pak. Nah, kalau misalkan ada orang tertentu yang ternyata tidak mau melakukan itu, walaupun sudah ada dan ada relnya, Ya. maka tugas atas mereka mengingatkan kembali, melakukan counseling bahwa Anda telah keluar dari rel sesuai dengan komitmen kita pada waktu kita di Puncak, pada waktu kita di Bandung, kita raker, ya kan? Yeah. Nah, Anda ternyata melakukan di luar daripada garis. Nah, kalau Anda keluar dari rel, ini akan menjadi arus balik bagi perusahaan. Bukan Anda membuat profit, tapi justru Andalah yang membuat kerugian bagi perusahaan. Karena semua orang di dalam rel, Anda keluar dari rel, ini menjadi masalah. Jadi kita ingatkan, siapa yang mengingatkan? Atasan mengingatkan. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau melakukan itu, ditanya di counsel, istilahnya kalau di counsel itu one to one dalam suatu ruangan tertutup, tidak ada orang lain, kita tegur tapi dia tidak malu gitu. Mengapa Anda tidak? Apakah Anda tidak mengerti? Saya jelaskan. Ada masalah apa? Atau Anda tidak mengerti? Saya lakukan training. Saya coach Anda. Saya kirimkan ke training company. Kita panggil trainers di perusahaan kita. Tapi kalau, saya ngerti Pak, tapi ini kan cuma teori. Telah diputuskan oleh manajemen bahwa perusahaan ini memakai business plan. Dan itu dibuat dengan biaya, ya kan? Dan waktu. Nah, sekarang itu sudah dibuat buku panduan, Anda jalan tidak mau pakai itu lagi. Itu wasting suatu sia-sia lah bagi perusahaan, mubazir gitu. Jadi Anda diharuskan melakukan ini, karena perusahaan ini telah memutuskan bahwa kita mengeluarkan biaya untuk melakukan business plan. Nah, kalau sudah di counsel 1, 2, 3 kali nggak bisa, ya dibilangin, Anda itu mau tinggal di perusahaan ini masih terus, atau saya carikan perusahaan lain. Bantu Anda ke perusahaan lain. Kira-kira itu ya. gitu. Jadi saya kira nggak ada. Dan kalau itu yang terjadi, problem leadership, kepemimpinan. Ya. Jadi bukan orang itu yang salah. Ya. Nah, seseorang anak bisa bandel seperti itu, kadang-kadang karena atasannya tidak tegas, kan begitu kan? Ya, oke. Itu masih terbayang, Pak. Pertanyaan Rudi tadi lanjutannya juga menarik, tapi ini ownernya yang bandel. Kalau kita sebagai karyawan ini, Betul. kita sebagai karyawan, Gimana? dan ownernya tidak mau melakukan itu, ada owner-owner tertentu memang sengaja dia tidak mau melakukan itu, supaya tidak transparan. Dia untungnya berapa, dia ruginya berapa, karyawan itu hebat apa tidak, itu tergantung suka-suka dia. Biasanya itu skalanya kecil. Biasanya. Kalau perusahaan keluarga sudah besar pun dia butuh seperti itu. Biasanya owner akan lakukan. Tapi kalau misalkan ada owner tertentu tidak melakukan itu karena skala dari perusahaan masih kecil, itu sah-sah aja bagi owner, namanya owner. Nah, sekarang Anda atau saya berada di perusahaan itu. Bagaimana kita harus saya bersikap? merasa untung atau tidak? Masih beruntung nggak? Kalau masih beruntung oke. Jadi masih oke kan? Kalau saya kerja begini, saya dievaluasi begini, ternyata saya dievaluasi itu dengan suatu income yang cocok. Ya welcome. Kalau tidak? Kalau tidak, kita ngomong sama owner, ya kan, Pak. Dalam segala Pak, masih macam mau jadi owner atau enggak? Oh, enggak. Kalau enggak, perusahaan ini saya beli. Enggak, kita bilang, Pak,
apakah tidak lebih baik dilakukan begini? Karena ini saya keterbatasan ilmu saya, Bapak kan pasti lebih jago. Ya. Bagaimana menurut Bapak kalau misalkan dilakukan seperti ini dengan gini positifnya kan ini. Pada intinya jangan takut untuk kemudian tetap Menyampaikan. berbicara, karena tujuan terbaiknya bagi dia juga ya, Pak. Bagi ya? dia dan bagi owner, seluruh dan karyawan. bagi seluruh Tapi karyawan. kalau owner nggak mau itu sah-sah aja, dia yang punya perusahaan kok. Nah, kita sendiri merasa dirugikan atau diuntungkan. Ya. Kalau kita merasa kita performancenya bagus, ternyata imbalannya jauh lebih kecil daripada teman-teman yang tidak perform karena dekat sama owner. Apakah ada di tempat lain yang lebih baik? Ya. Kalau tidak ada, tetap tinggal dan bekerja mati-matian supaya performance Anda terbaik di antara yang lain, maka owner akan noleh tempat Anda. Oke. Oh, ternyata anak ini bagus. Kalau dia ngomong, rasanya saya akan dengar. Kan Nah, begitu kan? mudah-mudahan Tapi begitu. kalau kita performance-nya aja nggak karu-karuan, kita ngomong sama owner, nggak didengar sama owner. Nggak bakal Baik. didengar sama owner.